Halo Sobat Teknologi Pembelajaran dimanapun Anda berada. Saya Deddy Kurniawan, selamat datang di channel saya Call Deku on Request. Channel ini didedikasikan untuk menyajikan tutorial berkualitas dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Video ini adalah episode pertama pada rangkaian seri tutorial terbaru saya, Moodle Made Simple. Dalam seri ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah sederhana penggunaan Moodle secara sistematis. Dengan mengikuti episode-episode pada seri ini, Anda akan mampu mengembangkan kelas Moodle dari awal hingga siap digunakan. Tentu saja dengan tips dan trik pilihan dari saya. Sebelum kita memulai episode ini, saya akan menjelaskan beberapa poin terkait spesifikasi Moodle yang saya gunakan. Saat ini web saya sudah menggunakan Moodle versi terbaru, yaitu Moodle versi 5, yang muncul sekitar bulan April 2025 yang lalu. Saya juga sengaja menggunakan tema bus yang sudah merupakan standar pada Moodle dengan sedikit perubahan tampilan tema dengan warna hitam dan putih. Dengan demikian, Anda tidak perlu terkejut jika tampilan Moodle pada video ini mungkin sedikit berbeda dari tampilan Moodle Anda sekalian. Jangan khawatir, karena secara prinsip yang berbeda hanya tampilan luarnya saja. Sementara konsep penggunaannya relatif akan sama. Baiklah, mari kita mulai tutorial ini. Pada episode pertama, saya akan menjelaskan langkah dasar dalam pembuatan suatu kelas Moodle atau biasa disebut sebagai course. Perhatikan bahwa langkah ini hanya bisa dilakukan oleh pengguna dengan peran atau privilege sebagai course creator atau peran yang lebih tinggi. Jika Anda belum menjadi course creator, mintalah admin untuk membuatkan kelas bagi Anda atau minta diberikan akses sebagai course creator. Sekarang, pada layar saya sudah menampilkan kelas saya pada web Moodle pribadi saya. Dan saya telah login sebagai course creator. Untuk membuat sebuah course, pertama kliklah menu My Course yang ada di main menu. Kemudian kliklah tombol Create Course seperti ditunjukkan di sini. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke laman pembuatan course sebagai berikut. Pada laman ini ada beberapa kategori pengaturan yang dapat Anda gunakan. Tetapi secara dasar, paling tidak ada 3 kategori menu yang perlu Anda perhatikan dan kelola. Pertama, pada menu general, isilah course full name dan short name seperti yang saya tunjukkan. Kemudian, pilihlah kategori kelas yang sesuai jika ada. Ini tujuannya untuk mengelompokkan kelas ke dalam kategori tertentu jika telah ditetapkan oleh admin. Tanggal awal dan akhir dapat diisi sesuai dengan jadwal kelas Anda, atau Anda boleh mendisable-nya jika kelas ini ingin tetap terbuka. Sisanya dapat dibiarkan saja sesuai dengan default. Menu kedua, pada bagian description, isilah dengan deskripsi ringkas suatu kelas dan tambahkan cover. Walaupun ini bersifat opsional, saya sangat menganjurkan untuk dilengkapi agar kelas Anda terlihat profesional. Untuk cover image, disarankan menggunakan file JPEG dengan rasio 16:9. Berikut saya tunjukkan cara pengisian deskripsi dan cover image di Moodle. Menu ketiga adalah course format. Secara default, Moodle telah mengatur format kelas ke dalam bagian yang disebut sebagai section yang akan ditampilkan ke dalam satu laman kelas. Bukan tetapi kita dapat mengaturnya berbeda jika diperlukan. Kebiasaan saya adalah menggunakan saja format default yang sudah ada karena pada umumnya sudah cocok untuk penggunaan biasa. Masih ada sekitar 5 submenu lagi di laman ini, tetapi untuk saat ini kita tidak perlu mengkhawatirkan pengaturan ini. Saya akan kembali ke menu ini dalam video-video saya yang lain untuk menjelaskan beberapa fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah selesai dengan langkah ini, klik tombol Save and Display, maka kelas akan segera terbuat di dalam website Moodle Anda. Setelah selesai, kita akan langsung masuk ke dalam kelas yang baru yang kita buat, sebagaimana saya tunjukkan di dalam video ini. Dengan demikian, langkah awal kita dalam mengembangkan Moodle Course telah selesai. Kelas atau course yang telah kita buat ini telah dapat dikelola dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam video berikutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah lanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan Moodle. Jika masih ada pertanyaan atau butuh penjelasan lebih lanjut, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar video ini.
Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe guna mendukung channel saya dan memotivasi saya untuk terus berkarya. Demikian, terima kasih telah menonton video ini sampai ke ujung. Saya Deddy Kurniawan, sampai berjumpa lagi dalam video selanjutnya. Call on Request, Promoting Computer Assisted Language Learning in Indonesia. Sampai jumpa.